Baik adik-adik, kita lanjutkan kembali ya. Kali ini kita akan membahas mengenai synthetic unit hydrograph. Apa itu? Itu adalah hidrograf satuan sintetis. Kita lihat. Hidrograf satuan sintetis dibuat apabila tidak ada data hujan dan data runoff yang tersedia atau data tidak lengkap dalam sebuah das. Pada bagian sebelumnya kita telah menceritakan bahwa untuk mendapatkan hidrograf satuan kita harus memiliki data hujan dan data runoff atau data debit yang dipisahkan dari base flow. Nah, tapi bagaimana kalau dalam sebuah das kita tidak mempunyai data yang lengkap atau kita tidak memiliki data pengukuran? Maka hidrograf satuan sintetis sebuah das dapat diperoleh berdasarkan pendekatan perhitungan dari das lain. Jadi kita misalkan atau kita ambil das lain yang mempunyai sifat atau morfologi hidrologis yang kurang lebih sama. Nah, apa yang kita perlukan untuk membuat atau menggambar sebuah hidrograf satuan? Yang pertama, informasi kita perlukan adalah puncaknya berapa. Kalau kita dapat puncak, kita sudah tahu pada titik mana kita akan menggambar hidrograf pada bagian puncak. Kemudian, berapa lama waktu mencapai puncak? Dari 0 kemudian naik, kemudian mencapai puncak itu berapa lama? Kemudian durasi runoff atau hydrograph base width, panjang atau durasi dia sejak 0, kemudian kenaikan debit dan puncak, kemudian turun lagi hingga kembali ke 0, itu berapa durasi waktunya? Itu adalah hydrograph base width atau TB. Nah, hidrograf satuan sintetis bertujuan untuk menghitung 3 parameter tersebut sehingga kita bisa menggambarkan bentuk hidrografnya. Model hidrograf satuan sintetis yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pertama Schneider method dan kedua adalah SCS method. Nah, baik, dari sebuah das kita bisa mengetahui luas dasnya. Nah, luas das ini akan menjadi salah satu parameter bagi kita untuk menghitung hidrograf satuan sintetis. Jadi salah satunya ada luas das. Di sini ada inputnya untuk menghitung hidrograf satuan sintetis, ada luas das. Kemudian ada LC. LC itu adalah jarak dari sebuah titik di sungai dekat sentroid atau titik tengah sebuah das menuju outletnya. Kemudian ada L, ini LC. Kemudian ada L, L adalah panjang sungai utama. Jadi kalau L itu panjang sungai utama, sedangkan LC adalah panjang sungai dari titik yang terdekat dengan sentroid kepada outletnya. Nah, informasi dari hidrograf satuan das lain yang secara hidrologis sama digunakan untuk menghitung parameter hidrograf satuan das yang ingin kita ketahui. Seperti kita lihat di sini. Mohon maaf, saya menggeser-geser layar. Terus kita lihat di sini ada 2 hidrograf. Yang pertama dari sebuah das yang diketahui, kemudian das lain yang mirip yang tidak kita ketahui data-datanya. Maka kita bisa membuat scale up atau membandingkan atau mengcompare atau membandingkan parameter-parameter yang ada pada hidrograf standar ini ke hidrograf das yang ingin kita ketahui. Misalkan di sini ada TR atau durasi rainfall, durasi hujan, itu pada das yang kita ketahui, ini adalah pada das yang kita cari atau TR besar. Kemudian ada TP. TP adalah basin lag atau waktu menuju puncak yang dihitung sejak titik tengah TR ya, titik tengah durasi hujan. Berapa lama waktu dia mencapai debit puncak? Ini TP. Nah, kalau misalkan pada das lain yang ingin kita ketahui adalah TPR. Kemudian ini adalah debit puncak. Berapa besar debit puncak? KP. Pada das yang ingin kita ketahui adalah KP R besar ya. Kemudian ini adalah TB atau hidrograph base time ya, atau waktu runoff-nya. Waktu runoff-nya. Berapa lama yang terjadi pada standar hidrograf satuan, dan kita juga ingin mengetahui berapa lama yang terjadi pada hidrograf satuan yang das yang ingin kita ketahui. Baik. Nah, bagaimana cara kita menghitung parameter-parameter tersebut untuk waktu rainfall atau durasi rainfall dan basin lag-nya? Bagaimana kita menghitungnya? Kita pertama menghitung durasi, harus mengetahui durasi rainfall, kemudian durasi basin lag-nya, kemudian juga debit puncak. Ini 3 parameter yang harus kita ketahui. Nilai ini menggunakan pendekatan dari nilai hidrograf satuan das lain yang dianggap sama. Jadi kita melihat ada kita melihat ada perbandingan antara sebuah das yang sudah kita ketahui dengan sebuah das yang ingin kita ketahui yang kita tidak mempunyai datanya. Jadi ada beberapa perbandingan, misalkan
basin lag itu adalah 5,5 dari durasi rainfall. Jika dia sama seperti itu, maka semua parameter yang ada dari das sebelumnya itu dianggap sama. Sedangkan koefisien CT dan CP dapat dihitung dari persamaan TP 0,75 CTL dikali LC pangkat 0,3 dan CP juga dapat dihitung dari debit puncak, besar debit puncak yaitu 2,75 kali CP per TP. Dan persamaan ini juga kita bisa langsung gunakan apabila CT, L, LC dan CP sudah diketahui. Nah, jika basin lag-nya tidak sama dengan 5,5 durasi rainfall, jadi tidak 5 kali lama hujan, maka TR dan TP memiliki hubungan yang seperti ini. Ini adalah TP basin lag dari das yang ini diketahui ditambah 0,25 durasi hujan yang sudah diketahui dikurang durasi hujan yang ingin diketahui. Tapi pada persamaan ini kita tidak bisa langsung menggunakan karena ada lebih dari satu parameter yang tidak kita ketahui. Kemudian juga TR, durasi hujan, bagaimana kita menghitungnya? Durasi hujan kita hitung dengan TP atau basin lag dibagi dengan 5,5. Sedangkan CT dan CP juga bisa kita hitung dengan cara seperti ini tadi. Kemudian bagaimana debit puncaknya? Debit puncaknya kalau kita bandingkan antara dua hidrograf, maka debit puncak dikali dengan basin lag itu sama dengan pada das yang tidak kita ketahui, itu sama dengan debit puncak dikali basin lag pada das yang sudah diketahui. Kemudian base time, waktu hidrograf run off adalah 5,56 dibagi dengan debit puncak. Kemudian ada dua lagi yang perlu kita ketahui, yaitu lebar hidrograf pada 50% debit puncak dan pada 75% debit puncak. Ini apa maksudnya? Kalau kita lihat gambar yang tadi, ya, ini debit puncak. Kemudian 50% debit puncak ini di sini. Lebar hidrografnya adalah dari titik ini ke titik ini. Nah, dengan asumsi sepertiga dari lebar ini ada di sebelah kiri sebelum debit puncak terjadi, dan 2/3 dari lebar itu ada di sebelah kanan ketika resesi atau penurunan runoff. Ini 50%. Lebar pada saat debit puncak 50% dari lebih besar, debit sama dengan 50% dari debit puncak. Sedangkan 75% ada di sini. Ini adalah lebar 75%. Dengan asumsi yang sama bahwa sepertiga waktu untuk mencapai di puncak ada di sini dan 2/3 waktu lebar tersebut ada di sebelah kanan setelah debit puncak atau pada saat ketika resesi. Jadi ini yang akan kita hitung untuk mendapatkan titik-titik pada saat kita memplot atau menggambarkan kurva hidrograf satuannya. Baik, mohon maaf saya menggeser-geser layar terus. Nah, kita lihat contoh perhitungan dengan Schneider method. Diketahui sebuah das dengan karakteristik sebagai berikut. Luas das A 400 km persegi, kemudian panjang sungai utama L 45 km, panjang sungai dari outlet ke sentroid atau LC adalah 25 km. Ini di sini CT dan CP diketahui koefisiennya sebagai 1,275 dan CP 0,576. Baik. Pertanyaannya, buatlah hidrograf satuan untuk durasi 2 jam atau UH2 dari das tersebut. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah basin lag dan durasi hujan rainfall excess yang bisa kita hitung dengan persamaan ini. TP sama dengan 0,75 CT karena sudah kita ketahui ya, CT dikali L dikali LC pangkat 0,3. Kita masukkan 0,75 dikali CT-nya 1,257, kemudian L-nya 45 km, 25 km, LC-nya di pangkat 0,3, kita mendapat 7,75 jam. TP-nya ya, TP itu adalah basin lag. Jadi TP dari titik tengah-tengah hujan menjadi ke arah puncaknya, ke arah debit puncak itu TP. Waktunya adalah 7,75 jam. 7,75 jam. Bagaimana dengan TR?
TR adalah durasi rainfall-nya, berapa lama hujannya, yaitu kita masukkan persamaan TP dibagi dengan 5,5. 7,75 jam dibagi 5,5 sama dengan 1,4 jam. Jadi kita bisa mendapatkan unit hidrograf dengan durasi hujan 1,4 jam. Namun ini bukan durasi hujan yang ditanyakan. Yang ditanyakan untuk soal ini adalah durasi hujan pada saat 2 jam. Bagaimana bentuk hidrografnya? Nah, ini sebenarnya bisa kita selesaikan setelah kita mendapatkan hidrograf untuk 1,4 jam, lalu kita terapkan metode seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu metode delagging method sama metode S-curve atau metode kurva S. Kita bisa geser dari 1,4 jam menjadi unit hidrograf atau hidrograf satuan dengan durasi 2 jam. Tapi ada persamaan yang bisa kita gunakan untuk membuat TR ini 2 jam, sehingga kita tidak perlu menerapkan prosedur lagging method atau S-curve method lagi, tapi sudah kita adjust di sini bahwa TR-nya akan menjadi 2 jam. Nah, persamaannya adalah TP aksen ini untuk basin lag-nya. TP aksen adalah TP ditambah 0,25 kali TR aksennya 2 jam yang akan kita cari, dikurangi TR-nya 1,4 yang sudah kita dapatkan. Jadi TP awal adalah 7,75 jam ditambah 0,25 dikali ini 7,75 ditambah 0,25 dikali 2 minus 1,4 sama dengan 7,9 jam. Jadi sekarang kita akan menggunakan TR 2 jam atau durasi hujan 2 jam, kemudian basin lag-nya atau dari pertengahan hujan ke puncaknya adalah 7,9 jam. Jadi TR 2 jam, TP 2 jam ini akan kita gunakan dalam perhitungan. Jadi ketika kita mendapatkan hasil hidrograf satuannya, kita tidak usah lagi mengadjust dari hidrograf satuan 1,4 jam ke 2 jam. Ini sudah menjadi hidrograf satuan untuk 2 jam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita hitung debit puncaknya dengan menggunakan persamaan QP sama dengan 2,75 CP per TP, yaitu 2,75 dikali CP-nya 0,576 dibagi dengan 7,9 jam tadi. Kita dapatkan 0,2 dalam satuan meter kubik per detik per kilometer persegi. Ini bukan satuan debit tetapi satuan debit per luasan das. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan debit? Kita kalikan dengan area das. Jadi 0,2 dikali 400 sama dengan 81,75 meter kubik per second. Ini adalah debit puncaknya. Debit puncaknya. Sedangkan bagaimana untuk mendapatkan waktu untuk mencapai debit puncak? Kita lihat di sini. Waktu untuk mendapatkan debit puncak adalah ini, waktu dari 0 sampai ke debit puncak. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita mendapatkannya dengan menjumlahkan TP ditambah dengan separuh waktu hujan. Jadi TR per 2 ditambah dengan TP itu adalah waktu mendapatkan debit puncak atau time to rise. Ya. Jadi TR dibagi 2 ditambah TP, kita mendapatkan waktu untuk mendapatkan debit hujan atau mencapai debit puncak adalah 8,9 jam. Sampai sini kita sudah mendapatkan titik di sumbu X ada 8,9 dan sumbu Y 81,75. Ilustrasinya adalah 8,9 di sini, kemudian 81,75 di sini. Jadi kita mendapatkan satu titik untuk memplot gambar hidrograf satuan pada titik puncaknya. Kemudian hitung base time hidrograf atau lebar hidrografnya. Kita gunakan rumus TB sama dengan 5,56 dibagi dengan QP, yaitu 5,56 dikali 0,2 yaitu 27,8. Jadi lebar hidrografnya itu adalah 27,8 jam. Sampai di sini kita mendapatkan dua titik lagi untuk menggambar hidrograf, yaitu 0,0 di sini 0,0 dan 27,8 dan dengan 0. Jadi X di 27,8 debitnya 0, pada titik ini juga 0. Jadi kita sudah mendapatkan tiga titik. Pertama titik ini, kedua titik ini, ketiga titik puncak. Ini kita mendapatkan tiga titik yang kita gunakan untuk menggambar hidrograf satuan. Selanjutnya, dari lebar hidrograf satuan 75% dan 50% debit puncak, kita mendapatkan dengan menggunakan persamaan ini untuk QP sama dengan 0,2, kita dapatkan lebar dari
debit 75 ya, debit 50% dari debit puncak dan 75% dari debit puncak masing-masing adalah untuk 75% dari debit puncak lebarnya adalah 6,94 jam. Sedangkan untuk 50% dari debit puncak lebarnya adalah 12,23 jam. Jadi 12,23 dan 6,94 kita lihat. 12,23 di sini lebarnya dan 6,94 di sini. 12,23 ini sepertiganya ada di sini. Ada di sini. 12,23 sepertiganya di sini, 2/3-nya ada di sini. Jadi kalau ini kita dapatkan waktu untuk mencapai debit puncaknya, katakanlah tadi 8,9 jam, kita kurangkan dengan sepertiganya dari sini. Sepertiganya 12,23, kemudian 2/3-nya ditambahkan ke sini. Jadi kita dapatkan titik untuk X-nya di sini dan titik untuk X-nya di sini. Demikian juga yang 75%. Jadi kita peroleh waktu untuk 75%, debit 75%, TR min sepertiga W75, dan untuk yang di sebelah kanan TR plus 2/3 W75 dengan Q 75% dari debit puncak adalah 61,31. Dari sini kita dapatkan dua titik. Yang pertama titik P75 yaitu 6,59 dan 61,31, dan P75 berikutnya di sebelah kanan puncak yaitu 13,03 dan 61,31. Ini sudah kita dapatkan dua titik lagi. Begitu juga dengan yang 50%, yang debit yang 50%, yaitu lebar 50% dari 50% dari debit puncak. Kita dapatkan dengan cara yang sama, kita dapatkan dua titik lagi yaitu 4,82. Pada jam 4,82 terdapat 40,88 meter kubik per detik, dan juga pada jam 17,05 terdapat 40,88 meter kubik per detik. Jadi kita dapatkan beberapa titik dari sini yang sudah kita ketahui. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, dan 7 titik. Kita dapatkan 7 titik. Apabila kita plot, ini 7 titik tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita plot masing-masing ke dalam sebuah gambar grafik hidrograf satuan, maka kita dapatkan gambar seperti ini. Jadi ini hidrograf yang kita buat berdasarkan metode Snyder ya, metode Snyder. Selanjutnya akan kita lihat metode hidrograf satuan sintetis. Hidrograf satuan sintetis ini lebih sederhana, bentuknya hanya langsung segitiga. Jadi bentuk hidrograf satuan segitiga diperoleh dari hidrograf satuan yang diperoleh dari berbagai das dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi berbagai das dengan ukuran berbeda-beda disimpulkan bahwa bentuknya seperti ini. Kemudian volume air kita bisa hitung dari luas segitiga. Volume yang di sini adalah alas kali tinggi ya, Qp dikali Tp dibagi 2. Ini volume yang di sebelah sini. Sedangkan volume sebelah kanannya adalah Qp dikali Tf dibagi 2. Total volume adalah volume di sebelah kiri ditambah volume sebelah kanan. Seperti ini. Kalau kita ingin mencari Qp atau debit puncaknya, maka kita balik persamaannya sehingga kita memperoleh Qp sama dengan 2 kali volume dibagi Tp ditambah Tf. Jadi 2 kali volume ini ditambah Tp ditambah Tf, atau base time-nya, base time untuk hidrografnya. Ini teorinya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat durasi hujan diketahui, kita misalkan mempunyai durasi hujan tertentu, kemudian lag time-nya, basin lag-nya dari pertengahan durasi hujan sampai ke puncaknya atau TL dicari dengan menggunakan persamaan SCS. Nanti silakan dicari persamaan SCS itu seperti apa. Kemudian untuk mendapatkan TP adalah TP ini separuh dari TR. Jadi TR per 2 ditambah dengan TL per 2 ditambah dengan TL, kita dapatkan TP. Bagaimana dengan TF? TF kita hitung dengan bagian dari TP, yaitu 1,67 kali TP, itu kita mendapatkan TF. Jadi TP kita dapat, TF kita dapat, TR diketahui, TL kita ketahui. Kemudian bagaimana dengan Qp? Qp kita hitung dengan menggunakan
0,75 kali volume air dibagi dengan TP. Tapi volume di sini tidak kita ketahui, sehingga kita melakukan pendekatan dengan 484 dikali dengan luas das dalam satuan meter kubik per detik. Ini adalah debit puncaknya. Jadi ada dua ketentuan. Kalau das itu bergunung-gunung, maka 484 ini kita ganti dengan 600. Sedangkan kalau dasnya datar, relatif datar, 484 kita ganti dengan nilai 300. Jadi demikian cara untuk mendapatkan hidrograf satuan sintetis dengan menggunakan metode SCS. Nah, sebagai ringkasan, hidrograf satuan adalah hidrograf untuk satu unit hujan, bisa sentimeter atau bisa milimeter, hujan efektif atau rainfall excess untuk dalam durasi tertentu. Kemudian hidrograf satuan kita peroleh dari dekonvolusi hidrograf runoff. Jadi hidrograf runoff sudah kita peroleh, kita uraikan sehingga kita memperoleh hidrograf satuan. Kemudian unit waktu atau durasi rainfall excess pada hidrograf satuan bisa kita konversi dengan delagging method dan S-curve method. Selanjutnya, pada das yang tidak memiliki data, hidrograf satuan dapat dibuat berdasarkan parameter hidrograf satuan das lain. Demikian kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri. Semoga bisa dipelajari dan bisa diperdalam. Untuk pertanyaan silakan bertanya pada jalur komunikasi yang kita tentukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.